Halo teman-teman, ayo belajar bersama aku bagaimana agar kambing atau domba itu jadi gemuk dengan cara kuno tapi udah terbukti. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin beli susu kambing etawa, linknya aku taruh di pojok kiri bawah ya teman-teman. Terima kasih udah belanja. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu ingin membuat kambingnya teman-teman itu sehat, untungnya lebih banyak, terus ya gemuk juga ya teman-teman, itu sebenarnya pakai metode kuno saja teman-teman dalam hal merawat kambing ataupun domba, dengan pemberian pakan berupa rumput. Cari rumput yang subur hijau seperti itu pakannya teman-teman. Terus pemberian pakannya itu secara ad libitum. Kemudian kambing atau domba itu digembala. Jadi di tempat yang lapang, kemudian dikasih pagar supaya tidak kemana-mana ya. Maksudnya tidak melewati batas terus memakan tanaman milik orang lain gitu. Jadi biar mencari pakan rumput di sekitar lahan gembala. Kemudian eh, ketika digembala otomatis kambing ini terkena cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu juga sangat dibutuhkan dalam hal merombak provitamin D menjadi vitamin D. Jadi makanya lebih sehat teman-teman ya ketika terkena cahaya matahari. Makanya yang digembala atau yang di liar, kambing liar itu sehat-sehat kayak gitu teman-teman, nggak banyak penyakit. Kemudian kalau misalkan teman-teman itu kreatif ya, mau kreatif, itu teman-teman juga bisa rutin memberikan berbagai vitamin, entah vitamin itu beli di toko atau vitamin dari buah-buahan. Nah, yang paling gampang vitamin dari buah-buahan itu yaitu buah pepaya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan punya kambing terus pengen kambingnya itu mendapatkan asupan vitamin, teman-teman eh, nanam aja pohon pepaya yang lokal, karena pohon pepaya yang lokal itu lebih lebih gampang merawatnya, nggak dipupuk pun biasanya berbuah lebat. Apalagi kalau yang namanya punya kambing itu juga dipupuk dengan kotoran kambingnya, maka buah pepaya lokal itu akan lebih lebih lebat. Kemudian buah pepayanya itu beserta bijinya teman-teman itu dipotong-potong untuk diberikan ke kambing. Jadi simbiosis mutualisme ya teman-teman, antara kita menghasilkan kotoran kambing ya kan, kotoran kambingnya buat pepaya lokal, buah pepayanya untuk menyehatkan kambing atau domba gitu teman-teman ya. Karena kambing juga butuh vitamin, jangan cuma rumput aja gitu teman-teman, gitu biar lebih menguntungkan gitu ya teman-teman. Oh ya, ini fotonya bukan kambingku, jadi ini aku bikinnya itu dari AI. Aku rasa yang penting adalah ilmunya yang disampaikan, bukan visualisasinya. Visualisasinya juga penting, tapi ini hanya untuk pemanis aja sih teman-teman, biar ya biar kelihatan enak aja sih dipandang gitu, gemuk-gemuk kan gitu kambingnya, kelihatan dagingnya tuh banyak gitu ya teman-teman. Ya gitu teman-teman. Jadi ilmu kuno dalam beternak itu juga penting. Kita kan beternak kalau dikasih sentrat itu ya bisa gemuk, tapi belum tentu sehat loh gemuknya. Atau bisa juga sehat tapi modalnya tuh banyak. Ya kapan balik modalnya gitu loh. Kan kita selain apa ya? Selain merawat atau tujuan kita tuh biar domba atau kambing itu gemuk dan dagingnya banyak, juga cari untung kan gitu loh. Ya kan, juga cari untung. Nah, aku kira gitu dulu ya teman-teman, apalagi yo, aku kira gitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang ngasih aku subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu dan lancar rezekinya. Dan buat teman-teman yang Islam, tolong dijaga sholatnya ya teman-teman. Terima kasih. Ada lagi ding teman-teman yang ingin aku sampaikan. Jadi
Aku pernah ini ya teman-teman, tinggal di Jakarta. Kemudian waktu itu pengen banget makan sate kambing di Jakarta di Kelapa Gading. Nah, aku sama teman dari kantor itu pergi ke warung, makanlah sate kambing satu porsi, enak banget. Tapi yang bikin aku curiga, kenapa harganya murah dan dagingnya gede-gede? Itu yang bikin bikin apa namanya? Kayak curiga gitu. Nah, selang beberapa hari pas nonton TV itu ada berita. Nah, katanya ada babi hutan yang diselundupkan dari Sumatera ke Kelapa Gading. Dan itu kejadiannya udah lama, udah sekitar 14 tahun yang lalu sih sebenarnya. Tapi sampai sekarang tuh masih ingat. Jadi aku kepikiran ya, waduh, bisa jadi ini kemarin yang aku makan itu bukan daging kambing, tapi daging celeng atau babi hutan. Soalnya kalau biasanya daging atau sate kambing itu kecil-kecil, ini kok gede-gede, habis itu harganya lebih murah daripada yang biasanya gitu loh. Jadinya kan agak bertanya-tanya gitu loh. Aku sempat kaget itu waktu beli, aku makan di tempat tuh apa namanya, habis makan terus dibayar kok harganya murah gitu. Tapi yo mau gimana lagi, udah terlanjur dan kan nggak tahu juga ya. Sekarang masih buka atau udah tutup aku juga nggak tahu. Cuma pernah beli sekali itu dan nggak pernah beli ke situ lagi. Takutnya gimana gimana gitu. Ya wes gitu dulu teman-teman. Itu udah ada azan asar. Yang belum sholat juga sholat dulu. Nonton YouTube-nya entar-entar lagi. Terima kasih.